tada bihuda wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa minna syaqiyya wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nabda, tafadhal. Silakan baca. Kelihatan sudah ini ya kemarin ya. Tsumma ataina. Ya, 154 sekarang. Tsumma ataina Musal kitaba. Tsumma ataina Musal kitaba. Kemudian kami telah berikan kepada Musa kitab At-Taurat, yaitu kitab Taurat, wa tsumma utatabir At-Taurat. Dan kemudian untuk mengurutkan berita. Karena untuk menyempurnakan ni'mati dari ni'mat al-ladzi ahsan. Al-ladzi ahsan orang yang berbuat kebaikan. Dengan menurunkannya tafsirnya Bil qiyam bihi apa? Qiyam bihi. Melaksanakan darinya atau melaksanakan dari kitab Taurat tersebut. Tafsiran untuk menjelaskan bayanan penjelasan itu misalnya atas segala sesuatu yuhtaju dibutuhkan kepadanya untuk din. Dibutuhkan kepadanya untuk din. Dan sebagai petunjuk dan rahmat la'allahu agar mereka Bani Israel, yaitu termasuk untuk Bani Israel berupa al-wahid adalah pertemuan kepada Tuhan mereka berarti yaitu kita al-Fatihah yu'minu kepada iman. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang isi kitab Taurat sebelum Al-Qur'anul Karim. Setelah menjelaskan kesatuan akidah dan syariah bagi seluruh nabi dan rasul. Tsumma ataina Musal kitab, yaitu Taurat. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Semua kitab Allah isinya kebaikan, tamaman lil ni'mah. Penyempurnaan untuk kenikmatan bagi orang beriman. Alalladzi ahsana wa tafsila, alalladzi ahsana. Orang yang berbuat baik mendapatkan wahyu dari Allah, semakin mendapat petunjuk maka kenikmatan yang luar biasa. Maka orang Kristen atau orang Yahudi kalau masuk Islam itu keuntungannya luar biasa. Semua perbuatan buruknya dirubah menjadi baik. Kemudian mendapatkan 2 pahala. Maka ini adalah merupakan motivasi bagi orang ahlul kitab untuk masuk Islam. Wa tafsila likulli syai'. Perhatikan, kitab Taurat itu
disanjung oleh Quran sebagai penjelasan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam agama mereka. Wa hudaw wa rahmah, petunjuk dan rahmat, menunjukkan apa? Seluruh kitab-kitab isinya harus itu. Dan ini kalimat ini sebetulnya memberikan pelajaran kepada kita. Kalau memang Taurat pasti isinya apa? Petunjuk. Isinya rahmat. Isinya tauhid. Kalau Injil mestinya tauhid, Taurat, Injil. Lah sekarang terima kasih. Kalau Bible gimana? Bible yang dikatakan perjanjian lama, perjanjian baru. Apakah itu Taurat dan Injil? Isinya sudah jauh beda. Ini berarti apa? Al-Quran punya jasa terhadap kitab tersebut. Al-Quran punya jasa bahwa Taurat itu isinya itu. Bab kalau nggak ada Quran, dikiranya Bible, Taurat dan Injil, betul? Maka Quran itu luar biasa. Ini menjadikan apa? Kita tenang. Seluruh Nabi dan Rasul akidahnya sama. Yahudi, Kristen, walaupun mereka berkuasa atau walaupun mereka jumlahnya banyak, tidak ada masalah bagi kita, karena yang penting kebenaran. Dan ternyata semua kitab-kitab itu menganjurkan apa? Persiapan ketemu dengan Allah. La'allahu biliqa'i rabbihim kunci kesolehan kita mau ketemu dengan Allah. Kunci kesolehan kita ketemu dengan Allah, bahagia dengan Allah. Dan di dunia ini sangat singkat sekali. Quran diturunkan, Taurat diturunkan untuk menjelaskan kita akan ketemu dengan Allah, maka persiapkan momentum pertemuan itu sebaik mungkin. Ya, dilanjutkan. Berhadap demi Al-Quran, kita menanzalnahu, kitab yang diturunkan padanya mubarakun dengan beberapa tatayuhu, maka ikutia ya Abu Makkah, wahai penduduk Makkah, bil'amali bima fihi, dengan mengamalkan dengan apa yang ada di dalamnya. Batahu, dan ketahuilah al-kufur orang kafir, ala untuk harum, agar kalian dirahmati. Wahada, setelah Taurat, Quran. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Al-Quran ini diturunkan membawa keberkahan. Mubarak. Mubarak itu apa sih? Berkah itu asas manfaat sangat banyak. Quran ini cuma 600 halaman, tetapi kalau kita praktekkan dahsyat. Quran ini 600 halaman, tapi membawa keberkahan yang luar biasa. Kaum muslimin berada sampai sekarang karena Qurannya. Coba agama lain kalau mengalami pembantaian seperti kaum muslimin masih sisa nggak kira-kira? Nggak. Kaum muslimin ini pembantaian terhadap kaum muslimin dahsyat banget. Tapi kenapa kok masih eksis sampai sekarang? Karena punya Qurannya. Qurannya terjaga. Mubarak. Kalau dilaksanakan akan membawa keberkahan. Maka kalimat Quran mubarak sebagai bantahan bagi Menteri Agama yang mengatakan good looking itu pintu menuju teroris. Terbayang nggak orang hafal Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, tiba-tiba jadi teroris? Enggak. Kalau memahami Quran benar tidak mungkin jadi teroris, betul? Teroris itu yang nggak paham Quran, betul? Maka harus kita jawab, Anda itu agamanya apa sih Pak? Gitu ya. Kita harus tanya sama Menteri Agama,
agama Anda apa kok sampai curiga terhadap Quran ya? Nah, itu. Fattabi'u, ikutilah dia. Wattaqu la'allakum turhamun. Ikutilah dia, maka harus kita tahu ya apa yang kita ikuti. Semua perintah Quran ketika mengamalkan, niatkanlah aku ngikuti Quran. Kita sholat, saya ngikuti Quran, kata Allah. Saya ngaji sekarang ini ngikuti Quran. Sebab kita bilang apa? Rabbana innana sami' munadiyai yunadi lil iman an aminu bi rabbikum. Seakan-akan kita dengar Nabi mengatakan an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya, terus dalam rangka apa diturunkan seluruh kitab itu? Antakulu kami turunkan kitab Al-Quran itu dahulu agar mereka tidak mengatakan. Jadi kalau ayatnya antakulu kan, tapi artinya Allah, bisa dipahami? Kadang-kadang lam alif itu kadang-kadang dihilangin, disimpan. Lalu tidak mengatakan inna Allah kita, jadi sesungguhnya kita itu diturunkan ala ini atas dua golongan al-Yahudi wa Nasara, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani yang benar dari orang sebelum kami lain bukan tambah harus mengambil dalam itu mutawaf dan istilah makhluk ayat inna, yaitu inna kunna andwa satin, kami atas pelajaran mereka Quran ini baca mereka lawan ini lain dialami makrifatina dan dialami di Adam, karena tidak adanya pengetahuan kami. Adam itu makdum nggak ada kan? Bilang. Baik. Jadi Taurat diturunkan, Injil diturunkan. Kenapa Quran diturunkan? Salah satu di antaranya adalah karena Taurat dan Injil lewat jauh, benar gak? Nanti kalau nggak diturunkan Quran pasti kalian ngomong, kenapa kalian kafir? Ya kan nggak ada kitab kepada kami kok. Kalaupun ada kitab bukan bahasa kami kok. Ini menunjukkan apa? Allah sangat suka udzur. Allah itu tidak mau kecuali ada alasan. Jadi alasan bahwa kami sudah menurunkan kitab. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar. Jadi kita nggak bisa nyala-nyalakan Allah. Kenapa diturunkan Quran? Alla taqulu. Ya, antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Supaya kalian ya orang kafir Quraisy jangan sampai ngomong, ya wajar dong kami kafir karena kami nggak dapat kitab. Kitab itu turunkan kepada Yahudi Nasara dan kami bukan golongan mereka dan kami nggak tahu bahasa mereka. Wa in kunna an dirasatin la ghafilin, dan kami juga nggak tahu menau tentang belajar mereka para kitab itu. Maka turunkan Quran ini. Berarti menunjukkan apa? Allah ingin menekankan bahwa iman kita wajib. Gak ada alasan untuk tidak beriman. Tidak ada alasan untuk tidak beriman. Karena apa? Kita membutuhkan kitab karena kita bodoh. Kita nggak tahu. Sehebat apapun kita nggak tahu akhirat itu bagaimana. Allah itu bagaimana? Perlu petunjuk Allah dan Allah sudah menurunkan. Sudah menurunkan, maka hendaklah kita
beriman kepada Al-Quran, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beriman di akhirat kelak. Terus atau agar kalian tidak mengatakan kalau anna unzila alaina kitabu, jika kitab itu diturunkan kepada kami, lakunna ahda minkum, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Dijauh dari tandanya dengan karena keberadaan apa? Jaudah bukan keberadaan. Jaudah apa? Jayyid. Bagusnya. Jaudah itu dari kata jayyid. dari kebebasan tandanya. Adhanin apa? Pikiran, otak. Zihnun itu pikiran. Pemikiran kami. Apabila aku bayinatun, maka telah datang kepada kalian bayinah, bukti, gaya, jelasan, firman itu berhubungan warahman dari Rabb kalian, dan juga petunjuk dan rahmat. Dimanikat dari aku kepada mereka yang mengikutinya. Karena maka siapakah aida ahadun, yaitu tidak ada seorang pun agama dari boleh iman dan dari ayatillah, daripada yang mendustakan ayat-ayat Allah, masalah dan berbalik Allah berbalik anda darinya. Sanjadi akan kami balas alladzina yasbiquna an ayatina, orang-orang yang berbalik dari ayat-ayat kami, soal adab, dengan adab yang seburuk-buruknya, adab jauh, yaitu yang paling pedih, dimana meyasibun, karena dengan apa yang mereka berbalik. Ya. Allah juga menjelaskan kenapa Allah menurunkan Quran. Karena supaya kalian tidak ngomong lagi, nggak punya alasan untuk kafir. Nanti kalau nggak turunkan Quran, pasti kalian ngomong, "Lau anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum." Coba kalau kami mendapatkan kitab seperti Yahudi Nasara, kami lebih mendapatkan petunjuk dari mereka. Itu apa dibenarkan omongan itu? Enggak. Sekarang Quran sudah turun. Kenapa kalian enggak mengambil? Faman adzlamu. Maka siapa yang lebih zalim? Mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Tidak ada yang lebih zalim, melebihi orang yang mendustakan ayat Allah, berpaling dari ayat Allah. Perhatikan, kita ini kembali pada kita juga. Bukankah kita datang sini untuk belajar dan mengajar Quran? Benar nggak? Kalian di sini karena Qurannya kan? Betul nggak? Maka karena kita belajar di sini karena Quran, jangan sampai kita menjadi orang yang berpaling dari Quran. Kita adalah orang yang paling merengkuh Al-Quran. Sebab apa? Kita sudah tahu keindahan Quran, dan kita datang untuk Quran. Maka Quran harus lekat di dalam hati kita. Jangan berpaling. Pelajari isinya, dalami maksudnya. Tidak ada satu ayat pun kecuali kita harus mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Sebab orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling itu apa? Moh, nggak mau. Maka termasuk kufur itu apa? Kufrul i'rad, kufrul takdzib. Jadi kekafiran itu ada apa? Mendustakan. Ada lagi apa? I'rad, berpaling. Ada takdzib, ada istikbar, menyombongkan diri. Nah, kita jangan sampai masuk dalam kekufuran moh, cuek terhadap Al-Quran. Ya, sebab akan mendapatkan balasan yang berat. Tayyib. Ini semuanya omongan ini akan lebih apa? Lebih bermanfaat dan merasa penting dengan ayat berikutnya. Silakan.
Al-Yawmiyuna yang mereka tidak memberikan mengenai wajibu apa yang dilakukan oleh orang-orang berdusta ila al-ta'jiru kecuali kedatangan kalau mereka tidak dikani waliani dengan tak dan yang itu bisa angkatin atau ayatin al-malaikat malaikat di Al-Qur'an al-Wahid untuk mencabut nyawa mereka ayati juga atau kedatangan dengan Tuhan ayat amruhu bimakna adabi yaitu kedatangan di sini bermakna adabnya ayati dalam berkaya Rabbi atau kedatangan sebagian anda dari Tuhanmu ayat alamat tahu ada tuas yaitu alamatnya adalah perawatan menunjukkan kepada asal dari Tuhan Doa doa yang terakhir dari datangnya sebagian anda berlaku wajah Allah syaksi yang mewujudlah dan ia adalah terbitnya matahari dari baratnya karena hadis Sahihai yang seperti yang terdapat dalam hadis Sahihai dan menasab imamullah tidak akan bermanfaat seseorang imamnya dan terutama yang belum beriman pada sebelumnya harus simulasi kalimat kesilapan jiwa atau diri atau hasan dan takut seseorang yang belum asal iman yang belum berusaha dalam keimanannya itu untuk berbuat baik waktu ayat yaitu ketaatan yang berarti tidak akan bermanfaat baginya taubatnya karena hadis seperti yang terdapat dalam hadis yang tadi adalah maka dunia ahli asyari satu dari perkara ini inna mengkayu sesungguhnya kami pun ikut menunggu bersama dia akan berana hal tadi. Saya ingin tanya, yang mendustakan kiamat masih banyak nggak? Yang mendustakan Quran masih banyak nggak? Mereka itu kapan mau beriman? Nggak akan beriman sampai mereka itu menunggu apa? Hari kiamat. Jadi mereka gini, kami nggak beriman kecuali setelah datang kiamat. Kira-kira kalau datang kiamat beriman imannya dipercaya? Iman itu kalau belum kelihatan. Kalau sudah kelihatan namanya iman enggak? Boleh nggak kita ngomong aku beriman adanya matahari? Wong kelihatan, bener nggak? Nah, nanti menjelang kiamat akan muncul tanda-tanda hari kiamat yang kalau tanda itu muncul semua orang pasti beriman. Hal yang dulu orang-orang yang kafir itu silakan tidaklah mereka menunggu kecuali apa? Illa anta tiyahumul malaika, kecuali datang malaikat. Di sini diartikan datang malaikat apa? Mencabut nyawanya. Karena memang sebetulnya untuk tahu kiamat, untuk tahu surga, untuk tahu neraka tidak perlu nunggu kiamat. Nunggu apa? Nyawa sudah kerongkongan. Jadi kalau nunggu nyawa kerongkongan itu cepat atau lama? Semua orang yang nyawa sudah sampai pada kerongkongan, malaikat mencabut nyawanya, itu langsung dia surga dan neraka. Dan ketika itu dia beriman, maka dikatakan dalam ayat lain, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla. Semua orang Kristen, orang Yahudi, ketika meninggal dunia, dia langsung, iya benar, Nabi Isa itu Nabi, bukan Tuhan. Tetapi sudah nyawa sampai kerongkongan, karena dia sudah lihat surga dan neraka. Ada manfaatnya? Enggak.
Jangan sampai kita termasuk orang itu ya. Kita harus beriman sebelum itu. Au ya'tiya rabbuk. Nah, kalau di sini diartikan oleh Imam Suyuti, beliau Asy'ariyah, yaitu datang Allah. Kalau kita apa? Allah datang nggak di hari kiamat? Dikatakan hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikati wa qudiyal amr. Datangnya Allah sesuai dengan keagungan Allah, nggak usah dibayangin. Tapi disartikan apa? Datang azab Allah, nggak ada masalah. Kalau kita beriman, Allah datang. Atau datanglah sebagian ayat-ayat Allah. Apa? Hal-hal yang menunjukkan tentang kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, sebagian ayat-ayat Allah. Kita ada. Datang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada tanda kiamat sughra, ada tanda kiamat kubra. Kalau sudah datang tanda kiamat kubra, matahari terbit dari barat. Kira-kira gimana? Kalau matahari terbit dari barat, kejadian yang luar biasa nggak? Semua orang beriman. Termasuk Nabi Isa alaihissalam datang, semua orang beriman, tapi nggak diterima. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Ketika tanda-tanda itu sudah datang, la yanfa'u nafsan imanuha. Yang beriman ketika itu, atau beriman tapi nggak beramal soleh, nggak diterima. Ini serius. Sekarang ini kekufuran dahsyat luar biasa. Perzinaan, kemudian kerusakan moral, kekafiran, rame-rame. Dan itu penyelesaiannya iman mereka ketika tanda kiamat kubro datang. Dan tanda hari kiamat kubro ketika datang tidak ada manfaat iman mereka. Maka orang-orang yang dengan ayat-ayat yang dulu, argumentasi dulu nggak bermanfaat, apa? Dengan PD-nya kita harus mengatakan ulin tawziru inna muntaziru. Karena apa? Kemenangan Islam siapa yang menentukan? Bukan kita, betul nggak? Sebab kalau kita yang menentukan, kira-kira kita mudah frustasi nggak? Mudah frustasi nggak? Maka kita insya Allah kemenangan pada kaum muslimin, kebenaran pada kaum muslimin. Sampai Allah mengatakan ulin tahdiru, katakan pada mereka, tunggu, kami juga nunggu nih. Baik. Sudah jam berapa? Masih lama? Ya, satu dua ayat lagi, silakan. Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dengan perbedaan mereka di dalamnya, perselisihan mereka di dalamnya, maka mereka mengambil sebagian darinya dan meninggalkan sebagian darinya, maka musyi'ah, dan mereka terpecah dari golongan-golongan firqah. Wa fi qiraah golongan dari golongan dalamnya bagi qiraah dan dalam qiraah karimu ai tarabudinahu, yaitu meninggalkan agama mereka alladzi umiru bihi yang mereka diperintahkan dengannya, wahum al-yahud wa nasara, dan mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Nasrani fi syai', tidaklah engkau dari golongan mereka, dari golongan mereka fi syai' terhadap sesuatu pun. Ai ta'arudhu, yaitu janganlah berbalik. Ta'arud lahum apa? Ya, menghadapi mereka, ya, tidak perlu melayani mereka. Tidak perlu melayani mereka.
Innama amruhum ila Allah, sesungguhnya perkara mereka kepada Allah, ya Allah menguasainya. Tsumma yunabbi'uhum, kemudian mengabarkan mereka bil akhirah, dia akhirat, di mana dia tahu terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Jadi maka mereka dibalas dengannya pada langsung di ayat As-Sa'i, dan ini dihapus dengan ayat As-Sa'i, ayat perang. Oke, ini penting banget terakhir kali ini. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dinahum ini agama siapa ini? Nasara atau naba kaum muslimin ini? Hah? Bisa kaum muslimin, bisa Nasara ya. Artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka diambil sebagian, tidak, atau mengambil ajaran di luar Islam dimasuk-masukkan. Wa kanu syiah, kemudian menjadi syiah, menjadi golongan-golongan yang saling bermusuhan. Hati-hati ananda semuanya. Organisasi Islam itu boleh tidak? Boleh. Asalkan jangan bikin ajaran baru. Asalkan jangan tinggalkan ajaran Islam. Dan asalkan jangan memusuhi golongan lain gara-gara beda organisasi. Sebab orang yang memecah belah agama, saling bermusuhan karena mengambil ajaran di luar Islam atau meninggalkan ajaran Islam, entah itu Yahudi atau Nasara atau kaum muslimin, kata Allah, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak ada urusan dengan mereka. Termasuk kita. Ingat, saya tegaskan, kita di sini tidak ingin ngambil ajaran baru kecuali murni Quran dan Sunnah. Dan kita sangat menghormati organisasi Muhammadiyah, NU, saudara kita semuanya. Mereka bukan orang lain, mereka saudara kita. Hanya saja kita ingatkan semua organisasi, ayo kita ambil Islam secara utuh. Solawatan itu, baca solawat itu ajaran Islam enggak? Ajaran Islam. Tapi jihad ajaran Islam enggak? Iya, solawatan kita ambil, jihad juga kita ambil. Amaran ma'ruf nahi munkar ajaran Islam enggak? Kita ambil. Dakwah ajaran Islam enggak? Kita ambil semuanya. Waktunya jihad-jihad, waktunya solawatan-solawatan, waktunya apa? Dakwah dakwah. Karena apa? Orang yang memecah belah agamanya, Rasul tidak ada hubungan dengan mereka. Lasta minhum fi syai'. Ternyata gini. Kalau kita selalu berpikir perpecahan menguras energi ya? Menguras energi nggak? Perdebatan nggak akan selesai. Udahlah, nggak usah kita pikirkan. Karena apa? Persatuan seluruh kaum muslimin mungkin nggak? Nggak. Karena Rasul pernah doa, ya Rob, jangan sampai umat ini binasa karena paceklik, dikabulkan. Ya Rob, jangan sampai umat ini binasa diserang golongan lain, dikabulkan. Ya Rob, jangan sampai sengsaranya umat ini gara-gara berantem di antara mereka, nggak dikabulkan. Saya katakan gini, ini penting buat kalian semuanya. Kita menyatukan semua umat manusia, semua orang Islam semuanya, mungkin nggak? Yang disuruh apa? Loh, tapi kan Quran suruh bersatu. Suruh bersatu nggak? Suruh bersatu di antara ahlul haq. Yang penting apa? Orang yang di antara kebenaran harus bersatu. Sebab apa? Memenangkan Islam tidak harus semua umat Islam. Yang penting apa?
orang-orang yang lurus, istiqomah, jangan berpecah belah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi. Tak henti-hentinya di antara umat ini ada yang tegak di atas kebenaran, sekelompok saja. Maka, tapi kita menginginkan semua umat Islam bersatu? Iya. Kita menginginkan, kita berjuang untuk itu? Iya. Cuma Rasul mengatakan sulit banget, sulit. Tapi yang penting apa? Energi kita jangan mungkin kan. Sebab umat Islam itu namanya Islam, tapi kadang-kadang akidahnya komunis juga, bener nggak? Ya nggak? Ngakunya Islam, tapi ternyata suka bubari pengajian, ada nggak? Ngakunya Islam, tapi suka mempersekusi ulama, ada nggak? Ngakunya Islam, tapi suka nyanyian di gereja, ada nggak? Banyak. Untuk mengharap itu bersatu sulit. Kita mengharap iya, tapi yang paling penting, ayo nggak usah terlalu mikirkan itu. Yang penting apa? Kita mengajak dengan baik, dengan teladan. Setelah itu yang penting kita bersatu. Karena apa? Kata Nabi, lasta minhum syai', innama amruhum. Udahlah, serahkan urusan mereka pada Allah. Biar Allah yang mengasih petunjuk mereka atau membinasakan mereka. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alu, dan Allah akan menghukumi apa yang mereka kerjakan. Saya kira begitu. Kita buka pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mudah-mudahan ya Allah. Bagaimana cara lancar membaca bahasa Arab dan lancar menulis Arab? Caranya apa? Dimulai latihan terus menerus, diseringin ya. Terus baca terus. Tanya, kalau nggak tanya buka komus, tulis terus. Insya Allah lama-lama lancar, betul? Jadi pembiasaan saja. Kalau kita lihat orang renang dahsyat banget ya. Kalau kita belum bisa, tapi kalau sudah terbiasa, ya begitulah. Boleh nggak double niat? Boleh. Puasa Senin pas Yaumul Bid, boleh nggak? Boleh banget. Puasa Senin pas Syawalan, boleh. Yang nggak boleh apa? Qadha Ramadan dengan 6 Syawal. Kenapa nggak boleh? Karena yang dimaksudkan jumlahnya, benar nggak? Jadi siapa yang puasa 1 bulan Ramadan plus 6 Syawal, berarti inginnya 36 hari. Lah kalau diniatkan punya utang 6 hari, kemudian niatnya Syawalan sambil bayar utang, nanti genap 36 enggak? Enggak, maka enggak boleh. Tetapi selebihnya boleh. Bisa dipahami? Silakan niatnya begitu. Niat sedekah sama silaturahim boleh. Hukum pedofil. Wah, ini haram bin haram, kabair bin kabair, ya, kerusakan bin kerusakan. Ini zalim bin fasik. Ya. Ya, berkaitan dengan kalender saya sudah ingatkan, lebih baik kalendernya nggak usah pakai foto-foto ya. Tidak usah perlu kita macam-macam foto, karena apa? Kalau kita macam foto nanti malaikat nggak masuk. Ya. Terkena burung, kotoran burung, apakah membatalkan? Enggak. Kotoran burung insya Allah tidak najis ya. Tapi walaupun gitu ya sebisa mungkin masjid ini
selalu bersih ya. Jangan nyalain burung, karena dia nggak punya akal dia. Kasihan dia. Roh manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan berasal dari unsur yang sama. Ya beda loh. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Allah katakan wa khalaqnal janna min marijin min nar. Baik, bisa nggak kita kajian tematik? Sangat bisa. Ingatkan kepada saya, insya Allah waktu-waktu hari libur, ya. Karena sing hari libur kan, kita isi aja. Kalau hari libur, ya, kita isi kajian-kajian tentang Syiah, kajian-kajian tentang ya aliran-aliran sesat atau tentang yang tematik yang bermanfaat. Berwudu di kamar mandi, ya silakan aja, nggak ada masalah. Apa menggunakan produk bangsa Yahudi? Kalau punya pengaruh, ekonomi mereka kuat, dan kalau kita berhenti melemahkan ekonomi mereka, maka nggak boleh kita menggunakan produk mereka, kecuali dalam kondisi terpaksa nggak ada produk lain dan kita butuhkan. Tafakur itu berpikir tahu kan? Menggunakan akal untuk menganalisa sesuatu itu berpikir. Udah ada kelihatannya ya. Waduh, manakah pihak yang benar, Yaman atau Saudi? Yaman yang dimaksudkan siapa? Rakyat biasa, bukan Houthi kan? Yang jelas yang terjadi di Yaman itu sebetulnya konspirasi antara Yahudi dan Houthi. Jadi aslinya itu Houthi atau Houthi Saudi dan Abdullah Ali Saleh. Semuanya itu ingin gebuk ikhwan muslimin yang ada di Yaman sana. Cuma ikhwan muslimin cerdas, nggak mau berpihak, nggak mau ngelawan, nyingkir. Akhirnya Houthi menguasai Yaman. Ketika Houthi menguasai Yaman, Saudi merasa jengkel, bareng-bareng kok diambil sendiri. Jadi sebetulnya yang menghancurkan itu adalah konspirasi itu. Bisa dipahami? Adapun Turki kotor, saya melihat Turki kotor, pembelaan terhadap kaum muslimin kepada Palestina sangat tulus sekali. Sekarang repotnya Saudi, kemudian Emirat sudah benar-benar dikuasai Yahudi. Sudah benar. Bahkan di Emirat itu ada terbit video dari Menteri Pendidikan, Menteri Penerangan, isinya caci maki terhadap generasi Rasulullah. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah menjaga Qatar, menjaga Turki, menjadi kekuatan kaum muslimin dan membela kaum muslimin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena udah adzan. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.